Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku di pagi hari ini? Baik, meskipun saudara tidak begitu sehat atau sedang mengalami persoalan hidup, punya problem yang berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar, atau seolah-olah keadaan saudara tidak berubah. Mari kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita tetap yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ada satu hal saudaraku yang patut kita syukuri adalah ketika Tuhan Yesus sudah mati, berkorban untuk menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi pewaris kerajaan Allah, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah satu berkat yang paling utama dibandingkan yang lain, saudaraku. Baik saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, apapun rencana kita, dalam keadaan suasana apapun kita saat ini, mari kita baca senantiasa firman Tuhan dan kita renungkan. Kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Mungkin pada saat ini kondisi fisik kami tidak begitu baik, sehingga membuat kami tidak leluasa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa, melalui renungan pagi hari ini, Tuhan menguatkan kami. Hamba-Mu juga yang akan membawakan renungan di pagi hari ini, sucikan, kuduskan hamba-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu boleh kami rasakan melalui renungan di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah Roh yang Kudus yang mengajari kami akan maksud firman Tuhan, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil yang ditulis oleh Lukas, pasal yang ke-9, ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.
Demikian firman Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita baca dari Perjanjian Lama, ketika umat Allah berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian, ada juga tiang awan yang senantiasa menyertai umat Allah. Dan sering sekali awan itu pertanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ya, demikian juga di dalam pembacaan kita, dari awan itu ada suara yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan ketika Yesus naik ke surga, juga di atas awan. Dan ketika awan melingkupi dia naik ke surga, dan dikatakan bahwa pada saatnya nanti dia akan kembali, Tuhan akan kembali sama seperti dia naik ke surga. Artinya awan itu sebagai pertanda akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat awan, ya, mari kita segera menyadari bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yang memang sering meninggalkan Tuhan. Jadi sekali lagi, saudaraku, kalau kita lihat awan, langsung ingat, oh, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Nah, selanjutnya saudaraku, pembacaan kita ini sebenarnya adalah ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ketika Yesus berdoa, muridnya yang ketiga ini tertidur, saudaraku. Ya, sama nanti ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, muridnya juga tertidur. Ini juga sebagai gambaran ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iman kita sering tidak bertumbuh. Iman kita stuck, atau pertumbuhan kita tidak naik-naik. Kita sering tidur, iman kita tertidur. Ya, kita malas bergerak. Ya. Dan ketika kita menghadapi suatu persoalan, wah, di situ kita mulai rajin berdoa. Tapi ada juga yang malah ngapain saya berdoa? Tuhan tetap tidak memberikan jawaban. Nah, oleh karena itu saudaraku, iman kita akan bertumbuh ketika kita membaca firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini ya, Allah menegaskan kembali, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, jangan tidur. Dengarkan. Bagaimana kita mendengarkan Tuhan? Ya, kita mungkin tidak bisa langsung mendengar di dalam telinga kita ya, Tuhan Yesus berbicara ya. Tetapi kita bisa mendengarkan Kristus melalui firman Tuhan. Kita baca dan kita diberikan pengertian. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ada dalam firman Tuhan. Dan juga bisa juga melalui hamba-hambanya ya, yang sudah diurapi oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memperdengarkan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan bertumbuh. Oleh karena itu saudaraku, mari kita baca kitab suci. Ya, seperti lagu anak-anak, baca kitab suci. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Jadi saudaraku, mari kita giatkan untuk membaca kitab suci. Baik melalui renungan-renungan yang kita bisa dapatkan dari media sosial, dari WA Group, atau dari manapun. Sebagai dasar kita untuk membaca firman Tuhan. Kita juga bisa baca secara berurut, atau baca secara perikop. Dan kemudian juga bisa juga ditambahkan dari buku-buku tentang teologi ataupun tentang doktrin atau apapun. Tetapi firman Tuhan melalui Alkitab adalah firman Tuhan yang kita yakini
suatu kebenaran di dalamnya. Mari kita saudaraku lebih giat lagi untuk membaca firman. Kita minta motivasi atau dorongan dari Roh Kudus supaya kita giat untuk membaca. Di situ ada jawaban segala persoalan kehidupan kita. Mari saudaraku, kita senantiasa giat untuk dengar-dengar akan Tuhan. Demikian firman Tuhan saudaraku, dan demikian renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan, yang mengingatkan kami untuk senantiasa dengar-dengaran dengan Engkau. Biarlah Engkau bangkitkan semangat kami kembali, keinginan kami, keinginan tahuan kami, supaya kami tidak tertidur, tetapi bangun untuk digiatkan membaca dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Bapak, saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang lemah. Biarlah Engkau menguatkan mereka Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapak. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara, memberkati kita semua. Horas.